Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Handayani, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Tangerang Raya. Saya akan melakukan kegiatan mengajar di SMP Negeri 2 Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan inilah kegiatan pembelajaran saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya, semangat ya. Time-nya udah? Ya, boleh disiapkan terlebih dahulu. Sebelum belajar, topiknya kita berdoa, minta agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang panjang. Ya, nanti pendek, ulang panjang. Yuk kita mulai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Ahmad Ubaidillah, Alifia, Andika, Talita, Wirayuda, Ulan Nisa. Hadir ya. Oke, baik. Hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai struktur cerpen. Nah, cerpen ini hanya berisi satu tema dan satu konflik, bercerita tentang sepenggal peristiwa dan kehidupan tokoh. Nah, tahu tidak struktur cerpen itu terbagi menjadi berapa? Ya, boleh. Struktur cerpen terbagi menjadi 6. Apa saja sebutkan? Yang pertama abstrak, kedua Ya. orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, keenam koda. Bagus sekali. Ada lagi tambahannya? Abstrak itu apa ya? Abstrak merupakan penerapan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya Ibu akan memberikan video materi. Kalian simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat lagi ya belajarnya. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan bab 3 teks cerpen. Subbab yang akan kita bahas yaitu struktur pada teks cerpen. Sebelum kita memulai belajar, seperti biasa kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak videonya berikut ini. Struktur teks cerpen terbagi menjadi 6. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang keenam koda. Berikut penjelasan mengenai struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan sebuah ringkasan dari cerpen. Abstrak pada cerpen bersifat opsional. Artinya, pada cerpen tersebut, struktur abstrak boleh ada ataupun tidak, itu tidak menjadi masalah. Struktur yang kedua yaitu orientasi atau pengenalan cerita. Pada bagian ini, biasanya cerpen mulai dikenalkan mengenai nama-nama tokoh, wataknya, latar tempat, dan waktu peristiwa pada cerpen itu terjadi. Struktur teks cerpen yang ketiga yaitu komplikasi. Pada bagian ini, tokoh utama mulai mengalami permasalahan atau konflik yang bermunculan. Biasanya, peristiwa permasalahan tersebut ditulis menggunakan hubungan sebab akibat. Pada struktur ini juga, biasanya karakter atau watak dari tokoh cerpen tersebut muncul. Hal ini dikarenakan bagian komplikasi memang muncul kerumitan dari setiap tokoh-tokohnya. Struktur yang keempat yaitu evaluasi. Pada bagian ini, tokoh utama sudah mencapai puncak atau klimaks dari permasalahan yang dialaminya dan sudah mulai menemukan solusi untuk konflik yang muncul.
Struktur yang kelima yaitu resolusi. Nah, dalam resolusi ini, penulis mulai memaparkan sebuah solusi yang dialami oleh karakter tersebut atau si tokoh utama. Nah, resolusi disampaikan bisa dari si tokoh utama maupun dari tokoh-tokoh yang lain. Struktur yang terakhir yaitu koda. Koda berisi tentang amanat yang dituliskan oleh pengarang kepada pembacanya. Baik, berikut ini adalah contoh dari satu judul cerpen yang sudah dianalisis strukturnya. Nah, kita lihat dari struktur yang pertama yaitu abstrak. Pada bagian ini, diketahui bahwa ada kegelisahan seorang lelaki tua bernama Abdullah yang sedang meratapi kesendiriannya karena ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Berikutnya, untuk struktur orientasi yaitu Abdullah tinggal seorang diri di rumah sederhana berlokasi di bantaran Sungai Ciliwung. Nah, jadi pengenalan ceritanya bahwa Abdullah ini tinggal seorang diri di rumah yang lokasinya di pinggir Sungai Ciliwung. Nah, struktur yang ketiga yaitu komplikasi atau munculnya masalah. Masalah yang dihadapi Abdullah yaitu Abdullah mencoba tegar terhadap peristiwa yang menimpa anaknya. Nah, ia juga mengingat masa pernikahannya bersama Bese atau mantan istrinya. Dan juga masalahnya yaitu tentang kondisi Ciliwung yaitu sekitar rumahnya. Nah, selanjutnya pada bagian evaluasi bahwa ia sudah menemukan solusinya bahwa bujukan rekan sesama binatu agar majikan Abdullah tidak memecatnya. Nah, untuk struktur resolusi yaitu solusi penulis mengungkapkan bahwa kebimbangan majikan Abdullah, namun keputusan majikan itu tidak disampaikan oleh si pengarang. Nah, untuk kodanya atau amanatnya bahwa Abdullah berhalusinasi mengakibatkan ia bunuh diri. Nah, amanatnya juga ada pahitnya permasalahan kehidupan sebaiknya disikapi secara positif serta tidak mudah berputus asa. Nah, contohnya tadi bahwa Abdullah itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Baik, cukup sekian pembahasan materi mengenai struktur teks pada cerpen. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu minta dibuatkan kelompok 6 kelompok. Tugasnya itu gampang sekali. Ibu sudah membagikan kan ya tugasnya, teks cerpen ke setiap kelompok. Lalu kalian menelaah struktur dari teks cerpen yang telah Ibu berikan. Nah, yang poin ketiga, kalian menuangkan struktur cerpen ke dalam tabel yang sudah dipersiapkan untuk menyertakan contoh kalimatnya. Nah, ada juga teknik pengerjaan tugasnya. Yang pertama, tulis nama kelompok kalian. Lalu diskusilah dengan kelompok dan tuangkan hasil kerja kalian kepada LKPD yang Ibu sudah berikan. Lalu yang ketiga, kerjakan seluruh soal dengan sebaik mungkin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis buku textbook BKPT. Judulnya adalah Mimpi Saudara. Yang pertama adalah abstrak. Abstraknya adalah seorang gadis dengan keterbatasannya dan ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah di
masing-masing? Selatan. Nah, orientasi di sini ada kutipannya. Yang berjudul tikus dan manusia. Kutipannya, entah bagaimana caranya tikus itu memasuki rumah kami. Tetapi sebuah misteri. Tikus dan manusia berpikir secara manusia. Hanya manusia dan tikus mampu membongkar misteri ini. Nah, semua lubang di seluruh rumah kami tetap tutup rapat. Namun tikus itu tetap masuk ke rumah kami dikelilingi kebun kosong yang luas. Milik tetangga kami menduga tikus itu adalah tikus kebun. Nah, kutipan tersebut mengenalkan masalah di dalam tokohnya, yakni dengan menggambarkan banyaknya tikus di dalam rumah siapa? Rumah mereka. Nah, di sini juga ada komplikasi. Kutipannya, Mas cepat ambil pukul besinya. Istri saya mengambil pukul besi di dapur yang diberikan kepada saya. Ketika mati, saya hantam kepalanya. Istri saya melarang sambil berteriak. Tunggu dulu, pukul besinya dibungkus koran dulu. Kepala tikus yang dibungkus koran, darahnya bisa kemana-mana. Begitu jengkelnya saya kepada istri yang tidak pernah belajar bahwa tikus yang meronta-ronta itu bisa lepas lagi. Nah, kutipan tersebut merupakan komplikasi karena ada bagian itulah sang tokoh utama menyelesaikan permasalahan, yakni dengan melakukan gerakan tangkap tikus bersama-sama istrinya. Pada bagian ini pula timbul ketegangan puncak antar tokoh, termasuk implikasi pada pembaca yang turut terlibat emosi dan rasa penasarannya. Yang keempat ada evaluasi. Kutipannya, beberapa hari setelah itu istri saya mulai kendur ketegangannya. Kalau saya lupa menutup kopi, biasanya dia marah-marah. Kalau bekas kopi susu, itu dijilat tikus. Tetapi sekarang tidak mendengar lagi sewatan begitu. Begitulah kedamaian rumah kami mulai nampak. Sampai dengan suatu pagi istri saya mendengar sayup-sayup cicit-cicit bunyi bayi tikus. Inilah gejala perang beratnya udah ada mulai lagi di rumah kami. Nah, kutipan di sini bermakna panggalan cerita di atas merupakan akibat atau implikasi peristiwa puncak. Sang istri, tokoh utama tidak tegang lagi dengan ulah tikus itu. Kedamaian ini di rumahnya pun mulai mereka rasakan kalau itu bukan yang terakhir, karena masih ada masalah lain yang tersisa ini dengan disebut dengan perang berat Yuda. Pencarian habis-habisan terhadap sisa-sisa dan sarang-sarang tikus. Yang kelima ada resolusi. Resolusi di sini kutipannya, istri saya bergidik dan menyaksikan bayi-bayi tikus merah itu. Bunuh dan buang ke tempat sampah mau, kata istri saya. Jangan Bu, saya mau bawa pulang, mau melihara tikus, kata istri saya. Tidak Bu, bayi-bayi tikus itu dapat dijadikan obat kuat oleh Mama sambil meringis. Obat kuat bagaimana Mama makannya? Ya ditelan begitu saja. Bisa juga dicelupkan ke kecap terlebih dahulu. Nah, kutipan tersebut menciptakan penyelesaian masalah sebagai akhir dari topik utama. Tidak lagi ketegangan di dalamnya, semua masalah pun dianggap tuntas dengan dimasukkannya anak-anak tikus ke dalam kantong celana. Nah, Mang Mamat dan sebagainya lagi dibuang ke gerobak sampah dengan enteng. Nah, kodanya di sini merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga dapat diisi dengan simpulan tentang hal-hal yang dialami tokoh utama. Nah, pembelajaran kita selesai. Ada pertanyaan lagi? Nah, pembelajaran hari ini kita selesai. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap pulangnya? Duduk siap. Siap. Sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Memberi salam